Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini supaya kita dipermudah untuk menerima dan memahami pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan yang jadwalnya hari ini memimpin, silakan dipimpin untuk berdoa bersamanya. Kawan-kawan sebelum mulai pelajaran hari ini banyak kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Anak-anak, siapa yang hari ini yang tidak berangkat? Semuanya hadir? Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Baik anak-anak, ibu mau recek tentang kondisi kelas dulu. Coba semuanya, bajunya sudah dimasukkan semua belum? Coba, sudah rapi bajunya? Masih semangat ya hari ini ya? Masih. Nah, ibu punya teman semangat nih, biar kita pelajarannya refresh lagi ya. Nanti coba kalian tirukan ibu ya, biar kita pembelajarannya lebih smart dan fresh ya. Ketika ibu nanti mengatakan mana semangatmu, nanti kalian jawab ini semangatku, gitu ya. Kamu semangat. Jaga ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Nah, semangat. Itu saja semuanya ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kamu semangat. Sebentar. Ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Semangat. Baik anak-anak. Oke anak-anak, masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin kita membahas tentang Al-Quran dan Sunnah ya. Masih ingat coba apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran? Coba. Oh baik Aulia, apa itu Al-Quran Aulia? Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab, sebarang zat, disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, ibadahnya adalah ibadah. Ya baik, berarti kalian dari Aulia dari malam belajar ya, sudah lancar melafalkannya. Baik, anak-anak, perhatikan semuanya. Dari materi pada pagi hari ini melanjutkan materi yang kemarin ya, yaitu tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 serta hukum bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Coba dari materi yang ibu sampaikan, judul materi di sini, adakah yang sudah tahu tentang kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64? Kalau kandungannya ada yang tahu belum? Belum ya. Kalau hukum bacaannya, sudah ada yang tahu hukum bacaannya? Hukum bacaan apa itu hukum bacaannya? Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang dibaca tidak jelas ketika bertemu dengan 14 huruf syamsiyah, dan karena huruf alif lam masuk ke dalam huruf kehidupannya. Sedangkan alif lam qamariyah adalah alif lam yang dibaca jelas. Yang dibaca jelas ya, betul ya, pintar sekali. Baik anak-anak, sambil supaya kalian belajar tentang PAI ya, jadi menyelingi setelah kita menyampaikan menyampaikan judulnya tadi untuk pembelajaran PAI, rasanya kurang afdol kalau tidak ada kebiasaan untuk membaca Al-Qurannya. Siapa yang hari ini jadwal untuk membacanya? Oh Farisa. Nanti ketika Farisa membaca yang lain menirukan ya. Ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, bagus sekali.
bacaannya ya. Anak-anak perhatikan kembali ke materi pada pagi hari ini. Ulang lagi ya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan ini, jadi judul materi di sini, tujuan pembelajaran kita nanti ya, tujuan pembelajarannya yang pertama, perhatikan anak-anak, peserta didik mampu melafalkan dan menghafalkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis arti dan memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku taat kepada Allah, perilaku taat kepada Rasul dan ulul amri dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, perhatikan anak-anak, sebelum membahas ke materi ya, untuk mengetahui kompetensi awalnya, Ibu tadi sudah membagikan link ya. Silakan HP-nya dibawa semuanya ya. Ya, silakan HP-nya dibuka, linknya dibuka, dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Kaitan dengan pembahasan hari ini tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, maka Ibu di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada yang tahu apa itu problem based learning? Tidak, iya. Jadi model pembelajaran problem based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi anak-anak nanti secara berkelompok nanti menyelesaikan masalah dari apa yang disajikan nanti. Ya, baik anak-anak, perhatikan semuanya. Sebelum kepada penyelesaian masalah atau sebelum kepada tugas kelompok, perhatikan semuanya. Nah, di sini, ini adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Coba siapa yang berani untuk membacakan? Ayo, ya, yang berani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiyallaha wa atiyur rasul. Nah, ini Quran surat An-Nahl ayat 64. Yuk, dibaca. Sebelahnya Z. Dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi. Ya, bagus ya. Bagus sekali bacaannya, semuanya pintar sekali bacaannya, bagus-bagus. Nah, ini adalah arti dari Quran surat An-Nahl ayat 64. Dibaca lagi artinya, dibaca. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad. Ya, bagus sekali. Nah, pada pembahasan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, yang pertama ya tadi sesuai dengan tujuan tadi yang sudah disampaikan, kalian sudah bisa membacanya dengan bagus tadi ya, baca Quran surat keduanya sudah sangat bagus. Yang kedua, perhatikan kita akan memahami tentang kandungan dari kedua surat tadi. Nah, isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 59, perhatikan di sini, yaitu perintah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan pemimpin kita. Ulil amri itu adalah pemimpin. Kemudian perhatikan di sini perintah taat kepada Allah. Coba perintah taat kepada Allah itu seperti apa, Indah? Coba perintah taat kepada Allah itu seperti apa? Caranya bagaimana? Lihat di situ perintah taat kepada
kepada Allah itu bagaimana? Perintah taat kepada Allah dapat dilakukan yang kepada Allah. Perintah taat kepada Allah dapat dilakukan yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu adalah perintah taat kepada Allah. Kemudian perintah taat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Perintah taat kepada Rasulullah dapat dilakukan dengan mengamalkan sunnahnya, ya, dengan mengamalkan sunnahnya. Kemudian yang terakhir perintah taat kepada ulil amri, ya, perintah taat kepada ulil amri bagaimana? Aulia, perintah taat kepada ulil amri bagaimana? Dapat dilakukan dengan cara taat kepada pemerintah dan ulama. Ya, dapat dilakukan dengan cara kita mentaati perintah pemerintah dan ulama. Tentunya pemerintah yang adil, ya. Nah, kemudian perhatikan. Nah, yang kedua di sini adalah isi kandungan dari Quran surat An-Nahl ayat 64. Perhatikan. Jadi pada Quran surat An-Nahl ayat 64, ya, Al-Quran itu menjadi pedoman dan sumber dasar, ya, menjadi pedoman dan sumber dasar. Sedangkan hadis memberi penjelasan yang rinci, ya, untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Inti dari Quran surat An-Nahl ayat 64 disebut, yaitu Al-Quran dan hadis adalah Pedoman dalam menjalani kehidupan. pedoman dalam menjalani kehidupan. Baik anak-anak, perhatikan semuanya. Ibu tadi menyampaikan pembelajaran hari ini adalah ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi pembelajaran yang berbasis pada masalah. Nah, masalah seperti yang ibu sudah sampaikan tadi, kita membahas mengenai Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Nah, bagaimana masalah itu diselesaikan? Nah, ini kita akan nanti akan menyelesaikannya dengan berdiskusi secara kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah itu tertuang di dalam LKPD-nya. Paham anak-anak semuanya? Paham ya? Ya, baik. Ini lembarnya, nanti diskusi secara kelompok. Ya, jadi silakan, paham tugasnya? Ya, ya ini betul. Ini ditulis. Nah, ini sudah edukasi ini, ya. Dan salin. Kemudian nanti setelah ini selesai, nanti di bawahnya atau di samping atau di baliknya boleh ini mencari. Ini bukan surat An-Nahl, ini saya 29. Berarti kalian nanti di sini mencari mana yang alif lam kalian, mana yang alif lam sosial dari sini. Ya, paham ya? Paham ya? Ya. Kalau enggak satu mana? Ini tugasnya. Ini tugasnya. Ini barusan sama ini. Mendiskusikan yang ada di sini sesuai dengan LKPD-nya. Juga satu lembar yang berikutnya mencari contoh alif lam komanya, alif lam sosial. Silakan manfaatkan waktunya untuk berdiskusi kelompok. Berdiskusi kelompok. Ditulis. Fokus ke yang ini. Siap-siap untuk maju presentasi? Dimulai dari kelompok 1. Ya, yuk dimulai dari kelompok 1. Silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
memperlihatkan dalam hukum, akidah maupun etika. 2. Petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk yang benar dalam menjalani kehidupan. Alkitab. Alif Lam mengungkap dibaca jelas. Ya, yang kedua. Alif Lam Samsia. Ya. Sudah bagus ya presentasinya ya? Sudah bagus presentasinya. Ya, silakan ditutup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan mempresentasikan hasil kami. ya. Apa pesan utama yang terdapat dalam Al-Quran ayat 59? Yang keras. Katakan kepada Allah dan Yang keras. Ayat ini mengingatkan agar umat Islam senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala hal sebagai dasar kehidupan beragama dan masyarakat. Dalam presentasi dari Romo kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa makna ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri menurut Quran Surah An-Nisa ayat 59? Ya. 1. Ketaatan kepada Allah berarti tunduk dan patuh kepada perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjalankan segala bentuk ibadah yang telah ditetapkannya. 2. B. Ketaatan kepada Rasul berarti menerima dan menjalankan segala ajaran dan perintah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mencakup mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, serta mengamalkan segala ajaran yang tertuang dalam Al-Quran. C. Ketaatan kepada ulil amri berarti menghormati dan mengikuti pemimpin yang sah dan adil, baik itu pemimpin dalam keluarga, masyarakat, atau negara, selama mereka memimpin dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari hukum Allah. Ya, bagus. Lanjut. Bagus. 2. Menganggap penting untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terdapat perbedaan, karena Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber kebenaran yang mutlak dalam Islam, dan keduanya adalah sumber kebenaran yang jelas, menjaga persatuan, menghindari umat dari kesalahan dan penyimpangan, serta memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Kemudian contohnya. Contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Contoh alif lam qamariyah, wal yaumi, karena alif lam diikuti huruf ya yang dibaca jelas. Ya. Alif lam syamsiyah, Contohnya. contohnya wal rasuli, Karena alif lam. karena alif lam diikuti huruf ro dibaca tidak jelas. Ya, bagus ya. Sudah? Ada yang bertanya? Tidak ada. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali ya presentasinya ya. Yuk, silakan ditutup. Boleh? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya karena presentasinya sekali ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah bagus sekali untuk presentasinya ya. Kemudian perhatikan semuanya dari pembahasan Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat An-Nahl ayat 64, yang di dalamnya ada hukum tajwid, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Coba semua perhatikan. Yang pertama, ini menentukan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Kelompok A
karena alif lam bertemu dengan ar-rasulah. Ra. Ra. Yang kedua al-kitabah. Termasuk bacaan? Karena alif lam bertemu huruf kam. ya betul. Yang ketiga an-naba. Dibaca? Karena alif lam bertemu dengan huruf nun. ya betul. Keempat al-fadlu. Dibaca? Karena Alif lam bertemu dengan ya. ya betul. Al-amru. Al-amru. Dibaca termasuk pembacaan? Al-amru. Al-amru. Dibaca? Alif lam. Al-nya jelas. Al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf A. A. Terus sebelahnya al-akhiri karena ya betul bertemu dengan huruf ya. Ya, bagus ya. Jadi perhatikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini kaitannya materi dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Yang pertama, perintah untuk taat kepada siapa? Allah, Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, ketika ada permasalahan yaitu mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah, karena Al-Quran dan hadis atau sunnah itu sebagai sumber hukum mutlak agama Islam. Itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yaitu refleksi, Ibu akan membagikan satu kelompok kertas. Silakan ditulis apa perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian ditulis apa saja yang kalian pelajari. Ya, silakan. Yang tulis namanya dulu, tulis namanya. Ini sebagai kegiatan refleksi kita. Yang pertama, apa perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Yang kedua, apa saja yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Silakan ditulis. Sudah? Baik anak-anak, pembelajaran yang sudah kita lalui bersama ya. Kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran ini adalah tentang berlaku taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Kemudian yang kedua, pentingnya untuk mengembalikan semua permasalahan kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Karena Al-Quran dan hadis atau Sunnah itu sebagai sumber hukum mutlak agama Islam. Anak-anak, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga semuanya